Oke teman-teman, kita akan belajar tentang lanjutan yang minggu lalu, penyederhanaan konteks free grammar teman-teman ya. Yang minggu lalu kita sudah belajar 2 poin. Masih ada yang ingat apa? 2 poin yang sudah kita pelajari minggu lalu. Menghilangkan apa? Lupa. Menghilangkan epsilon ya. Dan apa? Produksi ya teman-teman ya. Nah, sekarang ada satu lagi, penyederhanaan itu adalah yang dikenal dengan apa? Useless ya. Artinya tidak berguna gitu. Nah, menghilangkan produksi useless teman-teman ya. Berarti memang ada nanti yang muncul useless itu, produksi useless itu muncul tetapi tidak kita gunakan atau mungkin bisa dihilangkan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat, saya review dulu kenapa harus disederhanakan. Karena satu, melakukan pembatasan sehingga tidak dihasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti ya. Epsilon bisa kita hilangkan, produksi yang itu kita hilangkan, lalu unit produksi ya teman-teman, dan satu lagi adalah useless ini yang bisa kita hilangkan. Yang dikatakan dengan produksi useless itu apa sih yang tidak bermanfaat itu? Katanya yang satu, produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan ya. Nah, kalau tidak memiliki penurunan, maka si produksi tersebut tidak akan pernah menghasilkan ke terminal. Seperti yang kita sudah pahami di awal, bahwa semua aturan produksi sebaiknya, seharusnya sampai pada terminal, teman-teman ya. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang simbol yang tidak memiliki penurunan sehingga tidak mencapai pada terminal. Hasil akhirnya harusnya terminal kan. Nah, produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai, teman-teman. Ya, tidak akan pernah selesai apa? Muter-muter aja terus dia. Ya, tidak sampai pada terminal. Seperti itu. Yang nomor 2, katanya produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Artinya dari simbol yang sebelah kiri ya teman-temannya, yang alfanya ya, simbol awal itu alfa. Akibatnya apa? Produksi ini akan mengakibatkan produksi redundan atau yang berlebih. Ya, kita lihat seperti apa sih yang tidak memiliki turunan, terus apa sih yang tidak akan pernah dicapai? Coba kita lihat teman-teman ya, contohnya. Contoh yang pertama, ada aturan produksi seperti ini teman-teman. S menghasilkan A, terminal A, variabel S, A, atau S menghasilkan ABD, A-nya variabel, lalu S juga menghasilkan BDE, seperti ini teman-teman. Aturan produksi yang pertama. Lalu ada aturan produksi yang tambahannya adalah, aturan produksi yang berikutnya adalah A, variabel A menghasilkan A, DA. Lalu B menghasilkan BBB, variabel semua, atau B menghasilkan A. Ada 3 aturan produksi. Nah, kalau kita lihat 3 aturan produksi ini, maka kita bisa melihat teman-teman, yang pertama, gitu ya, simbol variabel A, ya, yang ini teman-teman ya, atau yang ini, simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga dapat dihilangkan. Ya, yang ini teman-teman, yang A, ya, yang ini, dia tidak memiliki penurunan. Yang dikatakan pertama tadi teman-teman ya, yang dimaksud dengan definisi useless adalah apa? Dia tidak memiliki penurunan, gitu ya. Tidak memiliki penurunan apa maksudnya? Lihat ini teman-teman, ya, A ini ya. Maka kalau ini diturunkan, ini saya turunkan sini, A, ya, sesi A, DA, lagi teman-teman, DA, betul nggak? Betul nggak? ADA, variabel A, menghasilkan ADA. Lalu saya turunkan, ya, saya turunkan jadi apa yang ini? Nah, yang ini
ADA ini kan yang ini teman-teman. Ya. A ini diturunkan apa? ADA. Maka yang asalnya di sini A, maka ditambahkan lagi, diturunkan menjadi tiga huruf lagi, simbol lagi ADA. Diturunkan lagi teman-teman. Gimana caranya jadinya? Ya. Seperti ini. Ya, diturunkan lagi ya. Kita lihat turunannya ya. Nah, yang A ini kan diganti lagi teman-teman. Diganti yang mana? Yang ini lagi. Berarti A, D, A. Turunkan lagi gimana? Ya, tadi kan begini ya. Yang ini kan dari sini ke sini diturunkan lagi yang A ini. Jadi apa? Yang ini kita turunkan lagi apa? ADA lagi, A, DA. Seperti itu teman-teman terusnya. Ya. Bisa dipahami ya? A diturunkan lagi DA, DA, DA. Akhirnya apa? Yang DA-nya numpuk di sebelah kanan terminal semua, tapi itu tidak akan pernah berhenti teman-teman. Tidak ada penurunannya. Kenapa? A-nya akan selalu seperti ada variabel seperti itu. Ya. Nah, jadi dia tidak akan pernah memiliki penurunan. Ya gini aja terus teman-teman. Tidak akan pernah habis. Ya. Nah, lalu hal yang kedua yang dapat kita ketahui apa? Konsekuensi di atas yang ini teman-teman nomor 1. Aturan produksi yang ini S. Ya. Saya kasih warna merah. Yang ini aturan dari konsekuensi yang ini teman-teman, yang ini ya, yang variabel ini memiliki konsekuensi apa? Aturan produksi S menghasilkan ABD yang ini. S menghasilkan ABD ya. Ya, tidak memiliki penurunan teman-teman. Kenapa? Ya tadi ini akibat dari si A ini teman-teman. Ya. Tidak ada memiliki penurunan, kenapa? Satu, karena yang konsekuensi nomor 1. Terus-terusan seperti itu. Akibatnya apa? Itu bisa dihilangkan yang ini. Ya, ini bisa dihilangkan teman-teman. Yang ini bisa dihilangkan. Kalau ini dihilangkan, A, DA ini dihilangkan, maka yang ini, A yang ini, yang merah ini bisa hilang. Maka dikatakan produksi S menghasilkan ABD tidak memiliki penurunan. Begitu. Berarti yang useless-nya yang mana? Yang ini. Akibat ini useless, maka ini berdampak pada ABD ini teman-teman. Ya, akibatnya apa? Kita lihat. Nah ini, ya. Tadi ini yang aturan produksi yang di awal, 3 aturan produksi. Maka setelah disederhanakan teman-teman akan menjadi ini. Yang ini hilang, ya, hilang. Kenapa ini hilang? Karena yang ini hilang, teman-teman. Oke, saya balik sekarang ya. Misalkan kenapa yang ini hilang? Karena ini hilang. Karena nggak akan pernah selesai tadi ya. Ini hilang. Oke. Yang ini hilang, teman-teman. Karena si A ini kan hilang. Turunan si A ini hilang. Maka hasilnya seperti ini. Maka setelah disederhanakan akan menjadi S menghasilkan ASA atau S menghasilkan BDE. Di mana aturan produksi berikutnya B menurunkan BBBB ya atau A seperti itu. Dari 4 tadi teman-teman ya, dari sini ketiga tadi ini ada 3 baris produksi, maka bisa disederhanakan menjadi ini. Karena ada satu useless yang bisa dihilangkan dan itu berdampak pada hasil produksi yang lain. Sampai sini teman-teman. Untuk contoh nomor 1, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya lanjut ke contoh nomor 2, teman-teman. Contoh nomor 2, kita lihat. Ada 5 aturan produksi. S menghasilkan AA, S atau menghasilkan B. Lalu di mana produksi yang dia adalah A, variabel A menghasilkan AB, atau A menghasilkan D, B menghasilkan terminal B, atau B menghasilkan E, dan seterusnya.
Dari 5 aturan produksi ini, kita dapat mengetahui teman-teman, kita harus teliti juga ya, di mana A menghasilkan D, yang ini ya teman-teman ya, nah ini, saya kasih warna merah, A menghasilkan D, ini merah juga. Nah, di mana A menghasilkan D, D tidak memiliki penurunan teman-teman. Ada yang tahu kenapa A menghasilkan D, dia tidak memiliki penurunan? Siapa yang bisa jawab? A menghasilkan D, tapi si D itu tidak memiliki penurunan. Dapat dilihat di mana? Kok dia nggak ada penurunan? Dari mana terlihatnya? Ada yang bisa jeli nggak? Sok dari sini. A menghasilkan D, dia tidak memiliki penurunan. Di mana kita bisa mengatakan itu bahwa dia tidak memiliki penurunan, teman-teman? Nggak ada yang bisa jawab? Oke, ya. Nih, saya kasih tahu teman-teman. Itu ya. A menurunkan D, D tidak memiliki penurunan. Kenapa bisa dikatakan yang ini, teman-teman? Ya, coba lihat dari S. Produksi yang pertama, S menghasilkan ini, A menghasilkan ini, B menghasilkan ini, C menghasilkan ini, E menghasilkan ini. Ada nggak produksi yang D menghasilkan sesuatu, teman-teman? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, teman-teman, berarti yang D ini nggak ngapain ada gitu loh. Kenapa? Ini tidak akan pernah bisa diturunkan, teman-teman. Kenapa? Di sini tidak ada yang variabel D, gitu loh. Ya, kalau di sini ada D menghasilkan A kecil, B kecil, maka ini bukan useless. Tapi ketika kita tahu bahwa A menghasilkan D, D ini tidak punya penurunan di sini, maka bisa dikatakan ini tidak berguna, tidak memiliki penurunan, teman-teman. Ya, lalu kita lihat lagi, C, ya, menghasilkan BB. Dikatakan ini bukan tidak memiliki penurunan, tapi bahasanya adalah C tidak akan pernah tercapai, teman-teman. Siapa yang bisa jawab ini sekarang? Kalau jeli lagi. C menghasilkan BB, dikatakan C tidak akan pernah tercapai. Siapa yang bisa jawab? C menghasilkan terminal B, tapi dikatakan si C tidak akan pernah tercapai. Oke, kalau dilihat teman-teman, ya saya bantu lagi. Ya, lihat. Si C menghasilkan BB, dikatakan C tidak akan pernah tercapai. Kenapa, teman-teman? Ya. Lihat di sini. Kalau ini berbanding terbalik dengan tadi di sini. D tidak punya penurunan. Kenapa di sini tidak ada D, teman-teman? Sementara yang C, di sini C ada penurunannya, tapi tidak akan pernah tercapai menghasilkan BB. Kenapa? Dari S menghasilkan di sini, A menghasilkan di sini, B menghasilkan di sini, E menghasilkan di sini, tidak ada yang memunculkan C. Betul nggak, teman-teman? Betul, Pak. Nah, kalau di sini ada C, misalnya ini C, sini C, nah ini akan pernah tercapai. Kenapa? Turunannya ada BB di sini. Tapi karena di sini adalah B dan hasil penurunannya tidak ada yang C, maka C ini juga tidak akan pernah tercapai. Gitu ya? Ini akan pernah tercapai. Karena apa? Tidak bisa diturunkan juga di sini, ngapain? C-nya nggak ada. Gitu. Ya, Pak. Nah, lalu yang ketiga, kalau kita dapat lihat lagi bahwa E menghasilkan AEA, teman-teman, tidak memiliki aturan produksi menuju terminal. Yang kasus ini, teman-teman, ini sama dengan kasus yang ini. Ini ya, ini. Coba kita lihat. AEA. Kalau diturunkan, apa, teman-teman?
Ya, apa kita lihat di sini? Maka hasilnya adalah, kita tulis lagi ya, A, E, A. Yang ini diturunkan. E itu apa sih? A, E, A lagi. A, E, A. Sampai sini paham teman-teman? Paham? Boleh diulang, Pak? Oke. A-nya itu dari mana ya, Pak? Yang A Oke, pertamanya itu. saya ulang ya. Kan E ini menurunkan AEA. Sampai sini paham ya? Ini aturan produksi ya. Paham, Pak? Oke, nah berikutnya, ini kan E ini kan masih variabel, harus diturunkan kan menjadi sebuah terminal kan. Maka kita buat yang asalnya AEA ini, di mana E adalah AEA juga. Maka di sini teman-teman, yang ini harus diganti diturunkan dengan yang ini kan. E menghasilkan AEA. Di mana E ini adalah apa? AEA itu juga, maka E ini harus digantikan dengan apa? Saya tulis lagi E, sorry, A, A, E, A. Yang ini dari mana? Tadi kan dia asalnya yang ini nih. Nah ini. Ini teman-teman. AEA ini E-nya ini diturunkan menjadi AEA lagi teman-teman. Kalau diturunkan lagi, maka akan menjadi gini. Ini yang saya ketik lagi ya, saya copy yang ini. Ini kan turunan pertama, diturunkan lagi. Turunkan yang mana? Yang ini harus diturunkan. E ini. E ini diturunkan yang mana? Yang ini lagi, AEA lagi. Berarti saya harus ketik lagi A, E, A. Begitu seterusnya teman-teman. Ya, maka dia tidak memiliki penurunan. Seperti itu. Terus sama kasusnya seperti yang ini teman-teman. Nih, ya. Dia nggak akan pernah selesai karena apa? Variabelnya ada terus gitu. Nih A, ini juga sama. Nah ini seperti ini. Ya teman-teman ya. Gimana? Saya ulang lagi. Yang ini. Paham, Pak? Oke ya. Sekali lagi teman ya. Yang AEA ini tidak memiliki aturan produksi menuju terminal. Kenapa? E-nya pasti akan muncul teman-teman gitu ya. Dan tidak ada penurunan yang lain. Yang ini. AEA. Terus E ini harus diturunkan. Diturunkan kenapa? Dengan AEA lagi. Maka AEA lagi. Ini juga sama E ini nanti akan apa? AEA lagi. Muncul E lagi, AEA lagi. Akhirnya panjang. 4A kiri, 4A kanan. E-nya di tengah. 5 kiri A, 5 kiri kanan A gitu ya. Maka tidak akan pernah memiliki penurunan gitu. Akibat itu teman-teman, konsekuensi yang ini ya, konsekuensi B menjadi E yang ini ya. Ini akibat dari mana teman-teman? Ya, saya buat kasih dengan warna yang berbeda. Saya buat sini. Konsekuensi dari sini. Ya. Konsekuensi saya tambahkan lagi ini supaya jelas dari konsekuensi. Konsekuensi dari nomor konsekuensi ini dari nomor 3 teman-teman, yang ini ya, E menghasilkan AEA ini tidak memiliki aturan produksi. Akibatnya apa? Konsekuensi dari nomor 3 ini, ya, di mana B yang ada E-nya teman-teman ini, B menghasilkan E, ya, B menghasilkan E, simbol variabel E tidak memiliki penurunan. Ya, kenapa? Ini bisa dihapus nanti kan ya? Ini kan tidak memiliki aturan produksi menuju terminal, berarti simbol E ini tidak memiliki penurunan. Gitu. Sama halnya dengan A menghasilkan D. D ini nggak ada lagi karena sudah
terhapus nanti. Sama dengan ini yang E. Ya, seperti itu. Akibatnya apa? Ini masih produksi awalnya. Setelah disederhanakan teman-teman, ya, jadi seperti ini. SAA. Nah, kita lihat, saya kopikan di sini. Oke. Nah, teman-teman, dari yang satu ya, yang dari slide itu. Yang di atas tadi, slide 7, A menghasilkan D tidak memiliki penurunan yang ini. A, D ini tidak akan memiliki penurunan. Maka apa? Dihapus, teman-teman. Ya, ini akan dihapus. A menghasilkan D ini dihapus. Lalu yang C menghasilkan BB, C tidak akan pernah tercapai. Apa akibatnya? C juga dihapus. Gitu ya. Lalu apalagi? E menghasilkan AEA tidak memiliki aturan produksi menuju terminal. Nggak sampai tuh ujungnya ke terminal, maka dihapus juga. Maka ini tidak ada lagi, teman-teman. Ya. Nomor 4, konsekuensi dari nomor 3, E ini. Nah, simbol variabel E tidak memiliki penurunan. Maka apa? Ini juga dihapus. Ya. Akibatnya apa? Ini dihapus. Nah, hanya tinggal B menjadi B saja. Ini dihapus. Yang dua ini. Maka dari 5 aturan produksi ini, yang useless-nya banyak, teman-teman. 1, 2, 3, sama apa lagi? 4. Ya, maka menjadi ini. SAA menjadi B tetap, ya. Ini masih digunakan. A hanya menjadi AB saja, karena D-nya dihapus. Karena dia tidak memiliki penurunan, ya. Lalu si B menghasilkan B, ininya masih tetap ada, teman-teman, ya, karena sudah menuju terminal. Lalu yang E-nya ini yang dihapus. B menghasilkan E-nya udah nggak ada lagi. Kenapa terhapus? Karena efek dari yang sini. Ya, ini dihapus, maka yang ini juga terhapus otomatis. Lalu C menghasilkan BB juga sama, karena C tidak akan pernah tercapai. C sini nggak ada turunan ke C gitu, teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Belum, Pak. Oke ya, saya coba masuk ke contoh berikutnya. Contoh 3, teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 aturan produksi. S menghasilkan AA dan seterusnya, A menghasilkan DBE dan seterusnya, B menghasilkan FF, C menghasilkan AE, D menghasilkan H. Oke, dari sini kita dapat mengetahui bahwa apa? S menghasilkan CEB. Ini S menghasilkan apa? CEB katanya. S menghasilkan CEB. Ya. S menghasilkan CEB yang ini dan A menghasilkan DBE. Kita lihat ya, teman-teman. Dikatakan di situ ya. Biar jelas teman-teman ya, nanti kalau kalian pun teman-teman kalian yang lihat di YouTube juga bisa tahu lihat apa. S menghasilkan CEB yang ini, S menghasilkan CEB dan A menghasilkan DBE, teman-teman. Tidak memiliki penurunan. Siapa yang tahu kenapa tidak memiliki penurunan? Ayo, siapa yang jeli matanya? Karena di E itu nggak ada aturan produksinya, bukan, Pak? Good. Tadi siapa yang jawab? Iqbal ya? Iya, Pak. Oke, Iqbal. Bagus, Bang. Nah, jadi teman-teman, ya Iqbal sudah dapat memahami dan melihat itu secara jeli. SCEB dan ADBE tidak memiliki penurunan. Kenapa teman-teman? Si E ini tidak ada turunannya di sini. Mana ada nggak sini? S ini ada A, B, C, D. E-nya nggak ada. Berarti E ini tidak akan pernah diturunkan. CEB dan DBE. Ya. Maka ini useless gitu loh. Ini. Karena sekali lagi saya katakan bahwa E ini tidak punya penurunan. Akibatnya apa teman-teman? Ya. Nanti kita lihat. Ya, akibatnya B menghasilkan FF yang ini, B menghasilkan FF, kasih warna hijau, B menghasilkan FF,
Ini berdampak konsekuensi dari nomor 1, teman-teman. B juga tidak akan pernah tercapai. Kenapa coba teman-teman? Ini padahal udah terminal juga ya, sama-sama udah sampai terminal. Tapi ini katakan tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Oke, Bang, tahu lagi nggak Bang? Ingat teman-teman, kalau tidak pernah memiliki penurunan atau tidak akan pernah tercapai, pasti akan di-eliminate, akan di-delete teman-teman. Maka B menghasilkan FF, konsekuensi dari nomor 1, B tidak akan pernah tercapai. Karena sandingannya sama bukan Pak? Nah, itu teman-teman. Bukan sandingan dengan E. Nah, ini. Karena di sini B, ya, B di sini, B di sini, dan B di sini, ini kan nanti akan terhapus teman-teman, karena dia tidak memiliki penurunan. B di sini. Akibatnya apa? Ini akan terhapus teman-teman, tereliminate, gitu. Ya, tidak akan pernah tercapai. Lalu yang ketiga, yang bisa kita ketahui bahwa D menghasilkan H, ya, tidak akan pernah tercapai. Kenapa tidak akan pernah tercapai? Ini teman-teman, dari sini S menghasilkan, A menghasilkan, B menghasilkan, C menghasilkan, D menghasilkan. D ini nggak ada teman-teman di sini ya. Hasil produksi ada nggak yang variabel D di sini, lihat? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Maka D, aturan produksi D menghasilkan H itu tidak akan pernah tercapai karena tidak ada variabel D di sini. Hasil produksi tidak ada memunculkan variabel D. Akibatnya ya tidak akan pernah tercapai. Kecuali kalau di sini ada D misalnya gitu. Nah, ini nggak boleh dihilangkan karena apa? Ada turunannya H ini. Gitu ya. Oke, seperti itu. Maka akibatnya teman-teman. Nah, ini contoh nomor 3 tadi, yang aturannya ini. Maka setelah disederhanakan apa? Kita lihat. Yang tadi. Saya copy lagi nih teman-teman supaya kelihatan ya. Nah, sini. Yang dikatakan tidak memiliki penurunan S, CEB, dan A, DBE itu terhapus teman-teman, dihapus, kita hapus. A, CEB itu yang mana ya? Ini dihapus, jebret. Berarti tinggal S, AB, AAB aja, oke ya. Lalu yang A itu hanya menyisakan EEC saja. Kenapa? DBE-nya di remove, delete. Karena dia tidak memiliki penurunan yang ini. Ini dihapus, dihapus. Ya. Lalu tinggal C menghasilkan AE. Tadi kita sepakat bahwa B menghasilkan FF. Ini konsekuensi dari nomor 1. Tidak terpakai, maka dihapus, useless. Yang D juga sama. Tidak ada yang menimbulkan atau tidak ada menghasilkan variabel D. Maka si D ini tidak akan pernah tercapai. Remove, dihapus. Maka dari 5 aturan produksi akan menjadi sebuah 3 aturan produksi yang lebih sederhana dan secara fungsi dan secara tujuan ini yang bawah dan atas sama fungsinya teman-teman, akan menghasilkan sesuatu yang sama. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Ya. Oke, kita lanjut ke contoh keempat teman-teman. Contoh 4 ada aturan produksi 1, 2, 3, 4, 5. SAB, A, BCD, DAC, B, EAB, C, dan seterusnya. Dari 5 aturan produksi ini dapat kita ketahui. Yang pertama apa? Ya, yang A, yang ini A menghasilkan BCD ini. Kita kasih warna merah lagi, biar kelihatan teman-teman. Nah ini A menghasilkan BCD, D tidak memiliki penurunan. Ya, ingat kita harus jeli melihatnya kenapa tidak memiliki penurunan. D ini variabel D di sini tidak ada di aturan produksi alfanya D. Jadi si D tidak akan pernah memiliki penurunan. Karena tidak ada D di sebelah kiri atau di alfanya teman-teman. Ya, maka tidak memiliki penurunan.
konsekuensi dari nomor 1 ini teman-teman, yang A, B, C, D ini tidak memiliki penurunan pasti akan dihapus teman-teman ya. Konsekuensi penghapusan nomor 1, A tidak memiliki penurunan menuju terminal. Ya. Nah, konsekuensi nomor 1 saya ulang, A tidak memiliki penurunan menuju terminal. A menghasilkan DAC yang ini. Siapa yang tahu kenapa teman-teman? Dari konsekuensi yang BCD ini, dari muncul aturan produksi yang ini, yang useless, ini berdampak pada A menghasilkan DAC. Kenapa? Ada yang tahu teman-teman? Karena yang D-nya nggak kepake, bukan Pak? D-nya nggak kepake, terus akibatnya apa? Ayo. Yang DAC ini kan A-nya kan D-nya kan D kecil di sini. Bukan D besar. Oke, jawabannya gini teman-teman. Konsekuensi nomor satu A tidak memiliki penurunan menuju terminal A DAC. Kenapa? Si A ini sudah tidak berfungsi lagi, useless teman-teman. Dari mana? Karena D-nya tidak ada. Maka si A ini sendiri akan terhapus. Maka ini juga karena ada A di sini, maka ini otomatis akan terhapus teman-teman. Kecuali kalau seperti ini, misalnya B, DBC. A yang ADBC terhapus enggak? Ya nggak bisa. Ya, nah karena soalnya dia A, maka A ini terhapus, tercoret, jebret yang ini, maka A ini juga akan terhapus. Otomatis DAC juga akan terhapus teman-teman. Ya. Oke, kita lihat. Kalau berpikir ada bertanya, silakan teman-teman langsung potong saja. Yang nomor 3, konsekuensi nomor 2. Ini konsekuensi nomor 2 sini. Berarti yang ADAC-nya terhapus ya teman-teman ya. Yang B, ya, B menghasilkan AB, berdampak terus nih teman-teman. Saya kasih warna biru. Ini B menghasilkan AB. Berdampak enggak? Berdampak. Kenapa? Teman-teman. Konsekuensi nomor 2, B menghasilkan AB tidak memiliki penurunan. Kenapa teman-teman? Karena A-nya udah hilang, Pak. Good. Ya, karena A-nya sudah hilang. Dampak lagi ke B ya. B yang AB-nya teman-teman, bukan BE-nya. Nah, ini akan berdampak. Lalu, kita lihat yang fakta yang keempat. Bahwa simbol F tidak memiliki penurunan yang menuju terminal F. Kenapa teman-teman? Masih ingat di contoh soal nomor 1 dan nomor 3 teman-teman? 1 dan 2, kalau model seperti ini, ya, alfa menghasilkan beta. Alfanya F, betanya adalah F juga, sama-sama variabel teman-teman. Maka akibatnya apa? Dia tidak, dia tidak akan pernah menuju terminal. Kenapa seperti ini teman-teman? Copy, Ctrl C, ya. Maka dia kalau diturunkan CFB, di mana F ini harus diturunkan menjadi dirinya sendiri CFB. Maka F ini kita turunkan, ini menjadi CFB yang ini ya. Berarti saya harus ketik sini CFB, ya. Ini teman-teman ya. Ini kan asalnya F ya, yang saya blok ya. Asalnya F. Oke. F itu diturunkan dengan apa? CFB. Nah, kalau ini diturunkan lagi seperti apa? Ctrl C, lalu saya copy, saya Ctrl V lagi. Akan seperti itu terus teman. Ingat ya di contoh nomor 1 dan 2. F ini harus digantikan dengan apa? CFB lagi. Maka saya harus menggantikan dengan CFB. Itu terus teman-teman. Akhirnya apa? Ya, simbol F tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Ada variabelnya terus nih, seperti ini.
Kalau seperti ini, maka fakta yang keempat, si F ini juga nanti akan bisa di-remove, teman-teman. Fakta yang kelima, konsekuensi nomor 4 yang ini, C menghasilkan ADF. Ya, maka tidak memiliki penurunan. Kenapa? F-nya sudah tidak menghasilkan penurunan. Maka F di sini menjadi mandul, teman-teman ya. Tidak memiliki penurunan. Oke ya. Dampaknya, lihat. Oh, ada F yang sama nih, di mana F yang di nomor 4, di fakta yang keempat, F ini tidak memiliki penurunan. Maka akibatnya ke nomor 5 ini, ADF ini, F ini berdampak kepada ADF ini juga, yang ini. Karena dampaknya dari sini. Maka ini akan bisa terhilangkan juga. Maka setelah kita tahu faktanya, teman-teman, ya, useless yang muncul, maka kita lihat hasil penyederhanaan ya, seperti ini. 5 aturan produksi yang awalnya SAB, AAB, dan seterusnya, 1, 2, 3, 4, 5 aturan produksi, itu setelah disederhanakan dengan meremove, atau ya, menghilangkan useless, maka tinggal S menghasilkan AB. Ya, ini tetap masih ada, ini berguna. A, B, C, D, tadi ada yang dihapus ya teman-teman ya. Yang mana? Yang A, maka berdampak semua. Oh sorry, yang D ya, yang D tidak ada penurunan ya. Lalu yang A juga sama. Maka ini tidak terpakai. Yang B, AB-nya juga tidak terpakai, dampak dari yang sini. Lalu tinggal B menghasilkan E. Yang ini juga C, ya, tidak berdampak, tidak akan mencapai penurunan. Kenapa? C di sini sudah dihapus. Maka C ini tidak berfungsi lagi teman-teman. Semua ya, BCB, ADF, AB, satu rumpun hilang. Kenapa? Si alfanya hilang. Alfanya hilang. Dampaknya dari mana? Dari sini. A menghasilkan DAC ini. Lalu yang F menghasilkan CFB, ini dampak dari mana teman-teman? Ya, karena ada B yang di-remove juga. Maka dari 5 aturan produksi ini hanya tersisa 2. S menghasilkan AB dan B menghasilkan E. Di mana 2 aturan produksi ini sama kualitasnya, sama hasilnya, sama outputnya dengan yang ini teman-teman. Ya, ada aturan produksi yang tidak berguna atau useless yang dihapus. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, Ya. itu yang setelah disederhanakannya AB-nya itu kebalik kayaknya Pak. A-nya kecil, B-nya besar. Oh ya, sorry, terima kasih. Sebenarnya. A, B gitu ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Ya, kalau nggak ada, sambil bikin lagi. Contoh yang terakhir dari useless teman-teman. Ya, yang terakhir nah ini. Contoh kelima. Nah ini ada perubahan isi pada slide ini ya. Saya tadi periksa lagi sebelum saya tampilkan atau saya upload. Ternyata setelah saya upload ada perubahan teman-teman. Di sini kalau kalian lihat di materi kalian di sini bukan E ya. Nah kata lihat contoh kelima, S, A, B, D. Aturan produksi yang berikutnya B menghasilkan CD, B menghasilkan AB, D menghasilkan EF, A menghasilkan ED, F menghasilkan DC dengan variabel dan terminal yang terlihat. Oke teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Kita lihat dari 5 aturan produksi ini mana yang tidak berguna. Ya, atau bisa dihilangkan. Dihilangkan tidak mengurangi hasilnya nanti gitu. Tapi kalian jangan hapus hasilnya nanti jadi salah, nggak boleh seperti itu ya teman-teman ya. A menghasilkan ED. Ya. Yang ini saya buat lagi, saya kasih warna merah. A menghasilkan ED. Yang ini ya. Oke. E tidak memiliki penurunan. Gampangnya terlihatnya teman-teman ya. E tidak memiliki penurunan. Ada nggak alfa yang sini E? Alfanya ada nggak? Nggak ada ya. Maka ini percuma. Ini useless nih. Tidak memiliki penurunan. Lalu yang kedua, fakta yang kedua, bahwa F menghasilkan DC, yang ini ya, F menghasilkan DC, kasih warna lagi supaya lebih jelas lagi, F menghasilkan DC, tidak akan pernah tercapai.
Kenapa? Coba teman-teman teliti lagi. Dikatakan bukan tidak memiliki penurunan, tapi tidak akan pernah tercapai. Kenapa teman-teman? Pak ya, kenapa tidak bisa tercapai? Gitu? Ya, lupa. Oke, kita lihat. F menghasilkan DC tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Ada nggak pada beta di sini? Kan ini alfa menghasilkan beta. Yang di sebelah kanan, ruas kanan teman-teman, ada nggak yang F teman-teman, variabel F? Di S nggak ada, di B nggak ada, di D nggak ada. Ini F kecil ya, terminal ya. A nggak ada. Berarti F ini useless. Dan menghasilkan DC tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Nggak ada betanya yang di sini yang F. Maka dari itu, konsekuensi dari nomor 1, yang ini teman-teman, ya, nomor 1 ini, B menghasilkan AB, ya. Nah ini, B menghasilkan AB, B menghasilkan AB, ini tidak memiliki penurunan. Kenapa tidak memiliki penurunan? Ya, A-nya terhapus, Pak. A-nya terhapus, betul. Yang ini ya, yang AED ini. Maka dia tidak punya penurunan lagi, maka akan terhapus. Dari 3 fakta ini, yang bisa disederhanakan menjadi ini, teman-teman. Ya, saya copy lagi di sini. Terlihat. Nah, AED-nya dihapus, FDC-nya dihapus, lalu BAB-nya dihapus. Maka yang tinggal adalah SABD ini tetap, lalu yang nomor 2, B, yang AB-nya, yang menghasilkan AB-nya terhapus, yang tinggal B, tinggal CD aja. Lalu yang ketiga, D menghasilkan EF, ini masih tetap, ya. Yang A menghasilkan ED terhapus, F menghasilkan DC terhapus. Maka dari 5 aturan produksi ini, itu menjadi 3 aturan produksi yang sudah lebih sederhana, dengan tidak mengurangi tujuan daripada aturan produksi itu, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Nggak ada ya? Ada nggak? Masih clear? Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Saya stop dulu presentasinya. Belum ada pertanyaan? Sepertinya belum, Pak. Oke ya, saya berhenti merekam dulu.